Di usia 29 tahun, Ayu Prameswari hanya menginginkan satu hal, menyelesaikan kuliah yang pernah terpaksa ia tinggalkan dan mengubah nasib keluarganya. Namun, pada hari pertama magangnya di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, ia tidak diperlakukan sebagai calon profesional. Ia disuruh membeli kopi, mengantar makanan, mengerjakan pekerjaan orang lain. Bahkan, sengaja dikirim ke ruangan yang salah agar dipermalukan di depan CEO yang terkenal dingin dan kejam, Raka Mahendra. Semua orang mengira Ayu akan menangis dan tidak pernah kembali. Tapi, hanya dalam beberapa menit, perempuan yang mereka anggap tidak berguna itu menemukan kesalahan besar dalam proyek bernilai miliaran rupiah dan membuat seluruh ruang rapat terdiam. Sejak hari itu, hidup Ayu berubah. File pekerjaannya dimanipulasi, namanya dihancurkan. Ia menerima ancaman misterius. Dan semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin jelas bahwa seseorang di dalam perusahaan sangat ingin menyingkirkannya. Namun Ayu tidak tahu bahwa semua itu berhubungan dengan sebuah rahasia keluarga yang telah dikubur selama 20 tahun. Kematian seorang perempuan, 2 saudara yang saling membenci, dan Raka Mahendra, pria yang awalnya ingin membuat Ayu pergi, tetapi justru mulai takut kehilangan dirinya. Siapa sebenarnya yang sedang memburu Ayu? Dan mengapa seorang intern biasa menjadi ancaman terbesar bagi orang-orang paling berkuasa di perusahaan itu? Usia 29 tahun bukanlah usia yang biasanya dibayangkan orang ketika mendengar kata mahasiswa magang. Kebanyakan teman seangkatan Ayu Prameswari masih berusia awal 20-an. Sementara ia sudah terbiasa mengurus tagihan, harga beras, pesanan pelanggan, dan obat ibunya jauh sebelum memikirkan tugas kampus. Namun pagi itu, berdiri di depan gedung milik Mahendra Nusantara Group di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ayu merasa seperti anak baru masuk sekolah. Ya Allah, jangan sampai kaki saya lemas sekarang, gumamnya sambil merapikan blazer krem pinjaman sepupunya. Di tangannya ada map berisi surat pengantar universitas dan buku catatan kecil. Udara Jakarta sudah lembab, tetapi telapak tangannya justru dingin. Para karyawan berlalu lalang dengan langkah cepat, sibuk dengan telepon dan tablet masing-masing. Kenapa harus perusahaan sebesar ini? Saya cuma mau lulus, bukan mau masuk medan perang. Dosen pembimbingnya yang merekomendasikan namanya. Ayu dikenal cermat dan kreatif. Ia pernah berhenti kuliah hampir 5 tahun setelah ayahnya meninggal dan usaha keluarga bangkrut. Selama itu ia membantu pesanan nasi kotak, menjadi admin toko daring, lalu menjual sambal dan lauk beku. Ketika keadaan keluarga membaik, ia kembali ke kampus. Orang boleh bertanya, apakah ia tidak malu kuliah lagi di usia segitu? Bagi Ayu, malu tidak pernah membayar tagihan. Dan umur tidak menutup pintu bagi orang yang masih mau mengetuk. Karena itu, meski jantungnya berdetak seperti beduk menjelang buka puasa, ia tetap melangkah masuk. Di lantai 23, seorang perempuan bersetelan abu-abu gelap sudah menunggunya. Tatapannya cukup tajam untuk membuat orang otomatis berdiri lebih tegak. Ayu Prameswari? Iya, Bu. Sinta Larasati, Kepala Divisi Strategi Pemasaran sekaligus Supervisor magangmu. Ikuti saya. Mereka berjalan melewati lorong berdinding kaca menuju area kerja. Mahendra Nusantara Group bergerak di bidang properti, perhotelan, pariwisata, logistik, dan pengembangan kawasan terpadu. Jelas Sinta. Saya tidak tertarik pada intern yang hanya duduk, menunggu instruksi, lalu minta tanda tangan laporan di akhir. Kamu akan diberi pekerjaan nyata. Deadline di sini bukan saran. Kalau tidak mengerti, bertanya. Jangan pura-pura paham. Baik, Bu. Sinta berhenti. Kamu punya jawaban selain baik, Bu? Ayu tercekat, lalu berkata, kalau tidak mengerti, saya akan bertanya. Kalau diberi pekerjaan, saya akan menyelesaikannya sebaik mungkin.
Ekspresi Sinta sedikit melunak. Bagus, simpan kalimat itu. Mereka sampai di area kerja tim pemasaran. Sekitar 20 orang sibuk dengan kampanye, anggaran, vendor, dan jadwal presentasi. Sinta bertepuk tangan 2 kali. Teman-teman, ini Ayu Prameswari, intern baru. Mulai hari ini, sampai 3 bulan ke depan, dia membantu tim kita. Selamat pagi, mohon bantuannya. Seorang pria berkacamata mengangguk, seorang perempuan muda tersenyum tipis. Sisanya kembali pada layar masing-masing. Sinta menunjukkan mejanya. Baca panduan perusahaan. Setelah itu saya kirim tugas awal. Pak Raka sedang sering berada di kantor pusat karena ada proyek baru. Jangan masuk ruang rapat eksekutif tanpa izin. Pak Raka? Raka Mahendra, CEO. Oh, dan jangan membuat beliau menunggu. Setelah Sinta pergi, Ayu menarik napas panjang. Selamat datang di hutan beton. Ia belum selesai membaca panduan ketika Karin, seorang senior campaign specialist yang selalu tampil sempurna, berdiri di samping mejanya. Kamu Ayu kan? Iya mbak. Tolong print ini 3 rangkap, warna. Setelah itu ambilkan kopi saya, Americano tanpa gula. Ayu menerima flash disk. Boleh. Tapi ruang print di mana? Karin sudah berjalan pergi. Ayu menatap punggungnya. Baiklah, tebak-tebakan dimulai. Ia bertanya kepada seorang karyawan. Mas, maaf, ruang print. Lurus belok kanan. Jawab pria itu tanpa menoleh. Ayu mengikuti petunjuk dan malah menemukan ruang penyimpanan alat kebersihan. Setelah bertanya kepada petugas kebersihan, barulah ia menemukan ruang print. Saat kembali, Karin bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Americano saya belum tahu pantry di mana. Turun ke lantai 21. Ayu baru hendak pergi ketika perempuan lain memanggil. Yuk, sekalian belikan es kopi susu, less sugar. Seorang pria ikut menyahut. Kalau ke bawah, titip roti bakar. Ayu tersenyum kaku. Membantu bukan masalah, tetapi ia datang untuk belajar pemasaran, bukan menjadi kurir pribadi. Ketika sampai di lantai bawah, ia baru sadar uang pesanan belum diberikan. Ia kembali ke atas. Kok balik lagi? Tanya perempuan tadi. Uangnya mbak. Pakai dulu uangmu, nanti saya ganti. Dompet Ayu hanya berisi uang untuk ongkos dan makan sampai akhir minggu. Maaf mbak, saya lebih nyaman dibayar dulu. Uang saya terbatas. Serius banget. Ayu tetap tersenyum. Kalau uangnya ikut magang di dompet orang lain, nanti saya kesulitan pulang. Akhirnya uang diberikan. Tetapi sejak itu, tatapan beberapa orang berubah. Ayu turun lagi, membeli pesanan, lalu kembali membawa 2 kantong. Belum sempat duduk, Karin menyuruhnya mencetak ulang dokumen dan menyiapkan ruang presentasi. Setelah itu, permintaan lain datang bertubi-tubi. Mengambil paket di resepsionis, memindai berkas, mengantar map ke bagian legal. Menjelang makan siang, Ayu belum menerima satu pun tugas pemasaran. Ia hanya berjalan dari satu lantai ke lantai lain sampai tumitnya sakit. Intern baru kuat juga, bisik seseorang. Paling seminggu, jawab yang lain. Ponsel Ayu bergetar. Pesan dari ibunya muncul di layar. Nak, nanti kalau pulang bisa belikan obat demam untuk Dimas, badannya masih panas. Ayu membalas bahwa ia akan membelinya sepulang kerja. Tidak boleh menyerah, bisiknya. Saya butuh lulus. Siang itu, ia bertemu Nisa Rahmadani, staf hubungan pelanggan di dekat lift. Kamu anak baru? Kelihatan sekali. Kelihatan dari wajah orang yang sedang mempertanyakan semua keputusan hidupnya. Ayu tertawa untuk pertama kalinya hari itu. Kamu sudah makan? Tanya Nisa. Belum sempat. Nisa melihat tumpukan map di tangannya dan tampaknya langsung mengerti. Setelah selesai, makan. Jangan sok kuat. Jakarta sudah cukup panas, jangan ditambah pingsan di kantor. Kalau bingung cari tempat, tanya saya. Saya di lantai 22. Kalimat sederhana itu terasa seperti segelas air dingin.
Setelah berpisah, Ayu kembali ke mejanya. Karin sudah menunggu. Ruang presentasi belum siap. Saya baru selesai dari legal. Bukan alasan, jam 2 ada rapat. Ayu melihat jam, pukul 1:20. Baik, saya siapkan sekarang. Cepat, tapi sebelumnya ambil dokumen proyek pariwisata warna biru. Antar ke ruang rapat utama di ujung koridor timur. Mereka sedang menunggu. Ayu mengambil map biru. Yang ini. Karin bahkan tidak melihat. Iya, pintu kayu gelap. Ayu bergegas. Koridor timur jauh lebih sepi, dengan pintu-pintu besar dan foto proyek di sepanjang dinding. Ia menemukan sebuah pintu kayu gelap. Tidak ada tulisan. Pasti ini. Karena Karin bilang orang-orang sedang menunggu, Ayu langsung membuka pintu. Maaf, dokumen proyek pariwisatanya. Kalimatnya berhenti. Di dalam, belasan orang berpakaian formal duduk menghadap peta wilayah pesisir di Lombok. Semua kepala menoleh. Di ujung ruangan, berdiri seorang pria tinggi dengan kemeja putih dan jas gelap. Wajahnya tegas. Tatapannya begitu tajam, hingga Ayu merasa suhu ruangan turun. Pria itu tidak perlu memperkenalkan diri. Raka Mahendra, CEO. Siapa kamu? Tanyanya. Suaranya tidak keras. Justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Ayu berdiri kaku. Saya Ayu Prameswari, Pak. Interan baru. Kenapa masuk tanpa mengetuk? Saya diminta mengantar dokumen. Ke sini. Sepertinya saya salah ruangan. Beberapa orang menunduk, mungkin menahan senyum. Raka mengulurkan tangan. Dokumennya? Ayu menyerahkan map. Ini bukan dokumen yang kami tunggu. Maaf, Pak. Siapa yang menyuruhmu? Ayu terdiam. Menyebut Karin pada hari pertama mungkin hanya memperburuk keadaan. Saya salah memahami instruksi. Raka menutup map. Kamu bahkan belum bisa memahami instruksi sederhana, tapi universitas mengirim kamu ke sini. Kalimat itu menusuk. Maaf, Pak. Keluar. Ayu berbalik. Namun matanya menangkap peta di layar. Wilayah itu terasa familiar karena pernah ia pelajari untuk tugas kampus. Kawasan wisata premium, marina, pusat belanja, dan hotel. Tanpa sadar, langkahnya berhenti. Raka melihat. Ada masalah lain? Ayu seharusnya menggeleng. Namun, sebuah angka di layar membuatnya berpikir. Pak, maaf, saya mungkin tidak seharusnya bicara. Kalau begitu jangan. Telinga Ayu terasa panas, tapi ia tetap berkata, data pergerakan pengunjung itu berdasarkan akses jalan utama ya? Raka menatapnya. Kenapa? Karena akses dari desa sekitar tidak sama dengan akses wisatawan dari kota. Kalau konsepnya terlalu fokus pada pengunjung berdaya beli tinggi, masyarakat sekitar mungkin hanya jadi penonton. Ruangan hening. Seorang pria tua mengerutkan kening. Ini pembahasan internal. Ayu buru-buru menunduk. Maaf, Pak. Raka tidak menyuruhnya keluar. Lanjutkan. Ayu mengangkat kepala. Pak, kamu sudah bicara. Sekarang selesaikan. Jantung Ayu berdebar. Potensi proyeknya besar. Tapi kalau hanya dibangun sebagai kawasan premium, kunjungannya mungkin tinggi saat musim liburan, lalu turun di luar musim. Masyarakat lokal juga tidak punya alasan untuk datang. Lalu, mungkin perlu ruang untuk usaha lokal. Bukan sekedar toko souvenir mahal, tetapi pasar kuliner, produk UMKM, ruang acara komunitas, dan transportasi penghubung. Orang Indonesia datang ke tempat wisata bukan hanya untuk melihat pemandangan. Mereka datang untuk makan, berkumpul, membawa keluarga, dan mencari sesuatu yang bisa dibawa pulang. Kalau warga setempat ikut mendapat manfaat, lanjut Ayu, mereka akan merasa menjadi bagian dari proyek, bukan sekedar penonton. Raka menyilangkan tangan. Dan kamu menyimpulkan semua itu hanya dari satu layar. Tidak semuanya, Pak. Saya pernah membuat studi kasus daerah itu untuk tugas kampus. Datanya mungkin sudah berubah. Berapa lama lalu? 6 bulan? Raka menoleh kepada seorang staf.
Data survei komunitas terakhir kapan? 8 bulan lalu, Pak. Raka kembali menatap Ayu. Bagaimana melibatkan usaha lokal tanpa menurunkan citra premium? Kurasi, Pak. Perusahaan memilih produk lokal terbaik, lalu membantu standar kemasan, pelayanan, kebersihan, dan desain ruang. Jadi bukan menurunkan citra proyek, justru memberi identitas yang tidak bisa ditiru kawasan lain. Kali ini mereka benar-benar mendengarkan. Raka menatapnya beberapa detik. Nama lengkapmu? Ayu Prameswari. Divisi? Strategi pemasaran. Raka mengangguk tipis. Keluar sekarang. Saat pintu tertutup, lutut Ayu hampir lemas. Ya Allah, saya barusan apa? Ia tidak tahu apakah baru menyelamatkan masa magangnya atau menggali masalah sendiri. Ketika kembali, Karin langsung berdiri. Kenapa lama? Ruangan yang Mbak tunjuk ternyata ruang rapat eksekutif. Wajah Karin berubah sepersekian detik. Kamu masuk? Iya. Kamu gila. Ayu menatapnya. Saya mengikuti instruksi. Jangan bawa-bawa saya. Kamu sendiri yang salah ruangan. Ayu hendak membalas, tetapi telepon internal di meja Sinta berbunyi. Beberapa detik kemudian, Sinta keluar dari ruangannya. Ayu? Semua orang diam. Ayu berdiri. Iya, Bu. Besok pagi jam 8. Pak Raka ingin kamu datang langsung ke ruangannya. Suara keyboard berhenti. Karin memucat. Hari pertamanya bahkan belum selesai. Dan CEO yang terkenal tidak membuang waktu untuk urusan kecil, baru saja memanggil seorang intern yang belum sempat mengerjakan satu tugas pemasaran pun. Ayu belum tahu apakah panggilan itu akan menjadi awal dari kesempatan terbesar dalam hidupnya, atau awal dari masalah yang jauh lebih besar daripada semua yang pernah ia hadapi. Pukul 7:45 keesokan paginya, Ayu sudah berdiri di depan lift lantai 27 dengan perut seperti diisi kupu-kupu yang sedang bertengkar. Sejak malam sebelumnya, pikirannya terus berputar pada satu pertanyaan. Mengapa Raka Mahendra memanggilnya? Sekretaris pribadi Raka mempersilakannya masuk tepat pukul 8. Raka berdiri di dekat meja membaca dokumen. Duduk. Ayu duduk. Raka tetap membaca. 1 menit berlalu, lalu 2. Raka meletakkan sebuah map di hadapannya. Buka. Di dalamnya ada data awal proyek kawasan wisata terpadu di Lombok yang ia lihat kemarin. Saya tidak mengerti. Bagus, setidaknya kali ini kamu mengaku. Raka duduk. Saya ingin kamu membuat analisis alternatif untuk proyek ini. Ayu berkedip. Konsep yang kamu ucapkan kemarin, keterlibatan UMKM, ruang komunitas, pasar kuliner, akses transportasi lokal. Buktikan bahwa itu bukan sekedar omongan spontan. Berapa lama? 2 hari. 2 hari? Masalah? Saya hanya memastikan telinga saya tidak salah dengar. Lusa pagi kamu presentasi. Ayu melihat tumpukan data yang tebal. Saya intern. Saya tahu. Saya belum pernah menangani proyek sebesar ini. Saya juga tahu. Kalau begitu, kenapa saya? Raka bersandar. Karena kemarin kamu bicara seolah-olah tahu apa yang salah. Sekarang, saya ingin melihat apakah kamu benar-benar punya pemikiran atau hanya pandai terdengar meyakinkan. Dada Ayu terasa panas. Ayu mengambil map itu. Baik, saya kerjakan. Saat hendak pergi, Raka berkata, jangan minta orang lain menyusun pemikiranmu. Ayu tersenyum tipis. Tenang saja, Pak. Saya masih punya kepala sendiri. Begitu kembali ke divisi pemasaran, Ayu sadar tantangan itu jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Data pengunjung, proyeksi investasi, perilaku konsumen, akses jalan, biaya sewa tenan, daya beli masyarakat,
peta transportasi, semuanya menumpuk di layar. Sepanjang pagi, ia tenggelam dalam data. Ia mencoba memahami bagaimana proyek itu akan memengaruhi masyarakat sekitar. Siang itu, Ayu turun ke kantin bersama Nisa. Ia memesan soto ayam dan es teh tawar karena perlu menghemat uang. Tak lama kemudian, seorang pria menghampiri meja mereka. Usianya sekitar 30 tahun, mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung sampai siku. Wajahnya ramah dan senyumnya mudah. "Nisa, ini intern yang masuk ke ruang rapat kemarin?" Ayu hampir tersedak. "Beritanya cepat sekali. Di kantor ini, lebih cepat daripada Ojo jam makan siang." Nisa memperkenalkan mereka. "Ayu, ini Damar Aditya, Kepala Tim Pengembangan Sosial dan Desain Kawasan." Ia bertanya tentang ide Ayu. Tidak seperti Raka, ia mendengarkan tanpa memotong. "Konsepmu masuk akal," katanya. "Kalau suatu kawasan ingin hidup sepanjang tahun, masyarakat lokal memang harus dilibatkan. Kamu juga berpikir begitu?" "Panggil Damar saja." Dan iya, saya sudah bilang hal yang mirip sejak lama. Sore hari, Ayu mulai menyusun konsep. Ia tidak ingin membuat pasar kuliner biasa. Ia membayangkan ruang yang menampilkan makanan khas, kerajinan, kelas memasak, pertunjukan seni, serta transportasi yang menghubungkan desa sekitar. Ia juga mengusulkan biaya sewa bertingkat agar pelaku usaha kecil tidak membayar sama dengan merek besar. Ketika sebagian besar karyawan pulang, Ayu masih bekerja. Pukul 9 malam, ibunya mengirim pesan. "Kamu sudah makan?" Ayu melihat nasi padang yang dibelinya sore tadi masih utuh. "Sudah, Bu, jangan khawatir." Ia berbohong. Pukul 10, seseorang berdiri di samping mejanya. "Kantor bukan tempat menginap." Ayu mendongak. "Raka, kenapa masih di sini? Bukankah Bapak memberi saya 2 hari? 2 hari tidak berarti kamu harus bekerja sampai pingsan. Kalau saya pulang sekarang, saya kehilangan waktu di jalan." Raka melihat makanan yang belum disentuh. "Kamu belum makan." "Sudah." Raka menatap bungkus itu. Ayu menghela napas. "Belum sempat." "Kenapa bohong?" "Karena pertanyaannya tidak penting. Bagi orang yang sedang bekerja untuk saya, itu penting." Raka memesan 2 porsi makanan dari restoran gedung. Mereka makan di meja rapat kecil. Ayu merasa situasi itu aneh. CEO perusahaan besar makan malam bersama intern yang baru dikenalnya 2 hari. Raka meletakkan sendok. Karena orang-orang di ruangan itu sudah terlalu lama melihat proyek dengan cara yang sama. "Jadi Bapak butuh orang yang belum tahu aturan?" "Saya butuh sudut pandang yang belum terlatih untuk mengatakan iya." Pagi berikutnya, masalah mulai muncul. File utama Ayu tiba-tiba hilang dari folder bersama. Untung ia memiliki salinan di laptop. Kemudian, salah satu surel dari tim riset tidak pernah masuk. Saat Ayu bertanya, staf itu menunjukkan bukti pengiriman, tetapi alamat penerima sedikit berbeda. Ayu mulai curiga. Ayu hampir tidak tidur malam itu. Ia pulang, membantu ibunya menyiapkan pesanan makanan, mengecek kondisi adiknya, lalu kembali membuka laptop pinjaman dari teman kampus. Keesokan paginya, ruang presentasi dipenuhi para direktur. Raka duduk di ujung meja. Damar ada di sisi lain. Ayu berdiri di depan layar. Tangannya dingin, tetapi suaranya stabil. Ia menjelaskan bahwa proyek harus memiliki 2 wajah, satu untuk wisatawan premium dan satu lagi untuk masyarakat lokal, tanpa membuat keduanya saling merusak. Ia memaparkan area kuliner terkurasi, ruang usaha dengan biaya bertingkat, program pendampingan kemasan, kalender acara budaya, serta jalur shuttle dari titik transportasi utama. Beberapa eksekutif mulai bertanya. Ayu menjawab satu persatu. Ketika presentasi hampir selesai, seorang direktur keuangan berkata, "Angka ini terlalu optimistis." Ayu melihat layar, dadanya langsung sesak. Proyeksi pendapatan tahun kedua bukan angka yang ia masukkan. Ia membuka catatan. Angkanya berbeda. Raka menatap layar, lalu Ayu. "Jelaskan?" Ayu berusaha tenang. "Angka di file ini bukan angka final saya." Ruangan hening. "Jadi file presentasi berubah sendiri?" tanya seorang eksekutif. "Saya tidak mengatakan begitu." Lalu, Ayu membuka laptop. "Ini versi terakhir saya." Raka berkata,
Kenapa versi di sistem berbeda? Saya tidak tahu. Karin yang duduk di belakang berkata pelan. Mungkin salah unggah. Ayu menoleh. Bukan. Raka memotong. Cukup, presentasi dihentikan. Wajah Ayu langsung pucat. Pak, saya bisa jelaskan. Setelah rapat. Ketika pintu tertutup, hanya mereka berdua yang tersisa. Siapa yang punya akses ke file? Tanya Raka. Saya, Bu Sinta, dan beberapa anggota tim. Apakah kamu memeriksa file sebelum presentasi? Saya memeriksa tadi malam. Di laptopmu? Iya, bukan di sistem. Ayu terdiam. Raka berdiri. Kesalahan pertama, kamu menganggap file aman hanya karena merasa sudah bekerja keras. Saya tidak mengubah angka itu. Saya belum bilang kamu yang mengubah. Cara Bapak bicara seolah saya ceroboh. Karena kamu memang ceroboh. Ayu mengepalkan tangan. Jadi apa sekarang? Kamu keluar dari proyek ini untuk sementara. Ayu membeku. Tidak. Raka mengangkat alis. Saya tidak meminta pendapat. Bapak tidak bisa mengeluarkan saya hanya karena file diubah. Saya bisa. Kalau begitu, lakukan setelah penyelidikan, bukan sebelum. Raka diam. Ayu melanjutkan. Kalau saya memang salah, saya terima. Tapi kalau saya dijatuhkan orang lain dan Bapak langsung menyingkirkan saya, berarti orang itu menang. Jangan mengajari saya mengelola perusahaan. Jangan perlakukan saya seperti anak kecil. Suasana mendadak tegang. Ayu, keluar. Tidak sebelum Bapak menjawab satu hal. Kenapa Bapak terus memberi saya pekerjaan sulit lalu menunggu saya gagal? Untuk sesaat, wajah Raka berubah. Saya tidak menunggu kamu gagal. Lalu apa? Raka tidak menjawab. Ayu menelan kecewa. Baik, saya keluar dari proyek. Tapi saya akan mencari tahu siapa yang mengubah file itu. Jangan membuat masalah. Pak, masalahnya sudah dibuat orang lain. Saya hanya akan menemukannya. Ia mengambil laptop dan keluar. Damar sudah berdiri di ujung koridor. Mereka duduk di area istirahat yang sepi. Saya tahu file itu bukan milikmu, kata Damar. Bagaimana? Karena ide yang bagus punya pola. Angka tadi tidak cocok dengan analisismu. Ayu menatapnya. Kenapa Pak Raka tidak bisa melihat itu? Damar diam sebentar. Karena dia lebih takut mempercayai orang daripada takut kehilangan orang. Maksudnya? Damar berdiri. Nanti juga kamu mengerti. Setelah semua orang tidur, ia membuka laptop lagi. Bukan untuk memperbaiki presentasi. Ia memeriksa riwayat file. Versi di sistem diubah pukul 6:12 pagi. Saat itu, Ayu masih berada di perjalanan menuju kantor. Ia menatap layar lama. Seseorang memang sengaja mengubah angkanya. Keesokan harinya, Ayu datang lebih awal dan meminta log akses dari tim IT. Permintaannya ditolak karena ia hanya intern. Ia tidak menyerah. Saat sedang berdebat dengan staf IT, Raka lewat. Apa yang kamu lakukan? Mencari bukti. Saya sudah bilang jangan membuat masalah. Dan saya sudah bilang saya akan menemukannya. Raka menatap staf IT. Berikan log akses yang dia butuhkan. Menjelang sore, Sinta memanggilnya. Ada rapat besok, kamu ikut. Ayu mengernyit. Bukankah saya dikeluarkan dari proyek? Pak Raka berubah pikiran. Ayu menoleh ke arah ruang CO. Kenapa? Tanyakan sendiri. Namun saat Ayu masuk, Raka tidak memberi kesempatan bertanya. Besok kamu presentasi ulang. Ayu tercengang. Dengan data yang benar. Bapak percaya saya? Raka tidak langsung menjawab. Saya percaya bukti. Ayu mengangguk pelan. Baik. Ia hampir pergi
ketika Raka berkata, "Dan Ayu menoleh. Jangan membuat saya menyesal memberi kesempatan kedua." Kali ini Ayu tersenyum. "Bapak juga jangan membuat saya menyesal menerimanya." Untuk pertama kalinya, Raka benar-benar tersenyum. Sangat singkat, namun cukup untuk membuat Ayu berhenti sepersekian detik. Lalu, senyum itu hilang. Keluar. Di luar ruangan, Ayu memegang dadanya. Ya ampun, orang itu ternyata bisa tersenyum. Ia tidak tahu bahwa dari balik kaca, Raka masih memperhatikannya pergi. Dan ia juga belum tahu bahwa seseorang di divisinya sedang memandangnya dengan wajah penuh kebencian. Karena mulai besok, Ayu bukan lagi sekadar intern yang bisa disuruh membeli kopi. Ia sudah menjadi ancaman. Keesokan paginya, Ayu berdiri lagi di depan layar yang sama. Kali ini, ia datang untuk membuktikan idenya benar sekaligus membela namanya sendiri. Raka duduk di ujung meja. Damar di sisi kanan, sementara Karin dan beberapa anggota tim pemasaran hadir di belakang. Ayu mulai presentasi. Versi yang saya tampilkan hari ini sudah diverifikasi ulang bersama tim IT. Ia menatap seisi ruangan. Jadi kalau nanti ada angka yang berubah sendiri, setidaknya kita tahu komputer di gedung ini lebih kreatif daripada manusianya. Beberapa orang menahan tawa. Ia diam. Ayu lanjut. Ia menjelaskan bahwa proyek itu tidak boleh hanya menjadi tempat singgah wisatawan, tetapi harus hidup sepanjang tahun. Ia menambahkan survei perilaku konsumen, konsep pasar akhir pekan, ruang usaha bagi pengrajin lokal, program pendampingan, dan jalur shuttle. Seorang direktur bertanya, apakah pelaku usaha kecil cukup siap memenuhi standar kawasan premium? Kalau kita hanya mencari yang sudah siap, kita tidak membangun ekosistem. Perusahaan sebesar ini seharusnya bisa membentuk standar, bukan sekedar menunggu. Raka bertanya, biayanya? Halaman 42. Angka itu memang ada. Ayu menyelesaikan presentasi hampir 1 jam kemudian. Tidak ada tepuk tangan, tetapi para eksekutif mulai berdiskusi serius. Bagi Ayu, itu lebih berarti. Setelah rapat, Raka memintanya tinggal. Kamu memperbaiki banyak hal dalam semalam. Saya tidak suka dipermalukan 2 kali karena kesalahan yang sama. Mulai minggu ini, kamu bekerja langsung bersama tim proyek. Ayu menatapnya. Jadi saya kembali. Jangan besar kepala. Ayu tersenyum. Itu berarti iya. Ketika Ayu keluar, Nisa langsung bertanya, bagaimana? Saya belum dipecat. Itu standar kebahagiaanmu sekarang. Untuk sementara iya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Siang harinya, ketika Ayu kembali ke meja, beberapa orang mendadak diam. Karin sedang melihat ponselnya, lalu buru-buru mematikan layar. Pesan dari Nisa masuk. Jangan panik, lihat grup internal perusahaan. Ayu membuka ponselnya. Ada foto dirinya sedang makan bersama Raka di ruang rapat kecil malam itu. Di bawahnya tertulis, pantas saja intern baru langsung masuk proyek besar. Rupanya jalurnya lebih cepat daripada lift. Darah Ayu terasa turun ke kaki. Ada yang menambahkan komentar bahwa ia sengaja mencari perhatian CEO. Ada pula yang menuduhnya memakai kedekatan pribadi untuk mendapat kesempatan. Malam itu, mereka hanya makan karena sama-sama lembur. Tidak ada yang aneh, tetapi kantor tidak membutuhkan kebenaran untuk bergosip. Karin mendekat. Jangan terlalu dipikirkan, orang cuma bercanda. Kalau nama Mbak yang ditulis seperti ini, Mbak juga akan menyebutnya bercanda. Karin mengangkat bahu. Kamu memang kelihatan dekat dengan Pak Raka. Orang pasti bertanya. Jadi kerja keras saya dianggap tidak ada. Jangan sensitif. Ayu menatapnya tajam. Orang-orang di sini terlalu nyaman menyakiti orang lalu menyebutnya lelucon. Ia pergi sebelum emosinya meledak. Di toilet, Ayu membasuh wajah. Tangannya gemetar. Ia pernah dihina karena kuliah terlambat
dan ditertawakan karena usianya lebih tua daripada teman sekelas. Namun kali ini, bukan hanya harga dirinya yang diserang. Kemampuannya juga dipertanyakan. Ponselnya berdering. Ibunya. "Halo Bu, kamu sibuk?" "Sedikit." Dimas demamnya sudah turun, tapi ada surat dari bank. Ayu langsung diam. "Surat apa?" Katanya soal tunggakan rumah. Mereka masih memiliki cicilan lama sejak usaha ayahnya bangkrut, dan beberapa bulan terakhir ibunya menunda pembayaran. "Kenapa ibu baru bilang?" "Ibu pikir masih bisa dicari jalan." "Berapa tunggakannya?" Jumlah yang disebut membuat kepala Ayu berdenyut. "Jangan jual apapun dulu, Bu. Nanti saya cari cara." Setelah telepon berakhir, Ayu berdiri lama di depan cermin. Ia ingin menangis, tetapi bahkan menangis terasa seperti kemewahan karena ia masih harus kembali bekerja. Ketika keluar, Damar sudah menunggunya. "Aku dengar soal foto itu." Ayu berjalan melewatinya. "Aku tidak ingin membahas." "Baik." Mereka berjalan diam. Beberapa langkah kemudian, Damar berkata, "Tapi kalau kamu butuh teman makan siang yang tidak akan memotret diam-diam, aku tersedia." Ayu akhirnya tersenyum. "Promosimu buruk. Aku arsitek, bukan sales." Mereka makan di warung sederhana tidak jauh dari gedung. Ayu memesan pecel lele, sementara Damar memilih nasi uduk. Damar tidak bertanya tentang gosip sampai Ayu sendiri yang bicara. "Orang-orang berpikir saya dapat proyek karena Pak Raka. Orang suka cerita sederhana." Lebih mudah percaya seorang perempuan mendapat kesempatan karena kedekatan pribadi daripada menerima bahwa dia memang mampu. Ayu tertawa pahit. "Sayangnya kamu benar." Namun ketika mereka kembali ke kantor, keadaan memburuk. Sebuah akun anonim di media sosial menuduh seorang intern, Mahendra Nusantara Group, mendapat akses proyek rahasia karena hubungan khusus dengan CEO. Nama Ayu tidak disebut, tetapi fotonya terlihat jelas. Dalam beberapa jam, unggahan itu menyebar dan pihak humas panik. Sinta memanggil Ayu. "Kamu tidak boleh memberi pernyataan apapun." "Saya tidak berniat." "Dan untuk sementara, jangan unggah apapun di media sosial." Ayu mengangguk. "Apakah saya akan dikeluarkan dari proyek?" Sinta terdiam. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Sore itu, Raka mengadakan rapat darurat. Ayu tidak diundang. 1 jam kemudian, pintu terbuka. Raka keluar dengan wajah lebih dingin daripada biasanya. "Ayu, ikut saya." Di ruang konferensi, masih ada beberapa direktur dan tim hukum. Raka berdiri di depan semua orang. "Saya ingin memperjelas satu hal. Ayu Prameswari masuk ke proyek karena idenya, analisisnya, dan hasil kerjanya, bukan karena hubungan pribadi dengan saya." Seorang direktur berdeham. "Masalahnya bukan hanya kebenaran, Pak Raka. Ini soal persepsi publik." "Kalau begitu, tugas kita memperbaiki persepsi, bukan menghukum orang yang tidak bersalah. Publik bisa menganggap perusahaan tidak profesional." Raka menatap tajam. "Yang tidak profesional adalah orang dalam perusahaan yang memotret karyawan diam-diam lalu menyebarkannya." Tidak ada yang menjawab. Tim IT akan mencari sumber unggahan pertama. Sampai saat itu, Ayu tetap di proyek. Ayu tidak pernah menyangka Raka akan membelanya di depan semua orang. Setelah rapat selesai, Ayu menyusulnya. "Pak," Raka berhenti. "Terima kasih. Saya tidak melakukannya untuk membuatmu berterima kasih. Lalu, saya tidak suka orang di perusahaan saya dijatuhkan dengan cara murahan." Ayu mengangguk. "Jadi tetap saja, terima kasih." Raka menatapnya. "Kamu baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana itu hampir meruntuhkan pertahanan Ayu. Ia memaksakan senyum. "Saya baik." Raka tahu ia berbohong. Namun kali ini ia tidak memaksa. "Pulang lebih awal. Saya masih punya pekerjaan." "Itu perintah." Ayu pulang.
Tetapi masalah di rumah tidak lebih ringan. Ibunya sudah duduk di ruang tamu dengan surat bank di tangan. Kita mungkin harus menjual motor. Motor itu dipakai untuk antar pesanan. Ayu menghitung tabungan. Tidak cukup. Bahkan kalau ia mengambil pekerjaan malam tambahan, jumlahnya masih jauh. Malam itu, sebuah pesan anonim masuk. Berhenti ikut campur dalam proyek kalau tidak mau masalahmu makin besar. Ayu membaca kalimat itu berkali-kali. Bukan lagi sekadar gosip. Seseorang ingin menyingkirkannya. Keesokan harinya, ia menunjukkan pesan itu kepada Damar. Kamu harus lapor. Kalau saya lapor, mereka mungkin benar-benar mengeluarkan saya dari proyek. Ini sudah bukan soal proyek. Bagi saya semuanya soal proyek sekarang. Kalau saya gagal magang, saya bisa terlambat lulus lagi. Damar menatapnya lama. Kamu keras kepala. Saya tahu. Baik, kalau begitu kita cari tahu siapa yang melakukan ini. Mereka memeriksa kapan foto pertama kali muncul, siapa yang lembur malam itu, dan siapa yang tahu Ayu makan bersama Raka. Seorang petugas keamanan mengatakan ada seseorang dari divisi pemasaran yang kembali ke lantai itu setelah jam kerja. Namun rekaman CCTV di lorong hilang selama hampir 20 menit. Ini bukan kerja iseng, kata Damar. Ayu merasa dingin. Kalau begitu apa? Entahlah. Beberapa hari kemudian, Ayu menemukan sesuatu yang lebih aneh. Salah satu vendor transportasi mengajukan anggaran hampir 2 kali lipat dari harga pasar, dan nama vendor yang sama muncul berkali-kali di proyek lama. Ketika Ayu bertanya kepada staf pengadaan, orang itu langsung defensif. Bukan urusan intern. Data ini masuk ke analisis proyek. Kerjakan bagianmu saja. Malam itu, Ayu memberitahu Damar. Damar membaca nama perusahaan vendor dan wajahnya berubah. Kamu yakin? Kenapa? Perusahaan ini pernah bermasalah. Masalah apa? Kita perlu dokumen lebih banyak. Sejak saat itu, mereka mulai curiga sabotase terhadap Ayu bukan hanya karena iri. Mungkin ada orang yang takut ia melihat sesuatu. Seminggu kemudian, Ayu menemukan salinan surat lama tentang pembelian lahan. Di bagian bawah, ada tanda tangan salah satu direktur yang sekarang duduk di Dewan Proyek. Nilai transaksi di surat itu berbeda jauh dengan nilai dalam sistem. Ayu membawa dokumen itu kepada Damar. Kalau ini benar, ada uang yang hilang. Damar membaca cepat. Jangan simpan file ini di laptop kantor. Kenapa? Karena kita belum tahu siapa yang bisa dipercaya. Nada suaranya terlalu serius. Ayu menatapnya. Damar, sebenarnya kamu siapa? Damar membeku. Apa maksudmu? Kamu terlalu tahu banyak hal. Kamu bisa masuk hampir ke semua divisi. Orang senior memperlakukanmu berbeda, dan setiap kali nama Mahendra disebut, wajahmu berubah. Damar menurunkan dokumen. Sekarang bukan waktu yang tepat. Kenapa semua orang di perusahaan ini suka bilang begitu? Ayu, tidak. Saya sudah cukup dijadikan orang terakhir yang tahu. Damar menghela napas. Aku akan menjelaskan, tapi bukan di sini. Malam itu, mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil di Menteng. Damar tampak tidak seperti biasanya. Tidak ada lelucon. Aku datang ke perusahaan ini 3 tahun lalu, katanya. Sebagai arsitek? Awalnya. Lalu, Damar memandang cangkir kopinya. Ibuku meninggal 4 tahun lalu. Sebelum meninggal, dia memberitahu siapa ayahku. Dada Ayu terasa tidak nyaman. Siapa? Damar mengangkat kepala. Surya Mahendra. Ayu terdiam. Nama itu ia kenal. Pendiri Mahendra Nusantara Group dan ayah Raka. Jadi, ya, Damar tersenyum pahit.
Raka adalah kakakku. Ayu merasa seluruh suara kedai menghilang. Kenapa tidak ada yang tahu? Karena keluarga Mahendra tidak ingin orang tahu. Raka tahu? Tahu. Dan dia menerima kamu bekerja di sini? Menerima bukan kata yang tepat. Ayu teringat tatapan Raka setiap kali Damar mendekat. Sikap kaku dan ketegangan yang selalu muncul tanpa alasan jelas. Jadi itu sebabnya kalian seperti dua orang yang ingin bertengkar tapi terlalu sibuk? Ayu mengangguk. Damar tersenyum tipis. Kurang lebih. Ia menjelaskan bahwa ibunya bertemu Surya Mahendra ketika masih muda. Setelah mengetahui dirinya hamil, ia memilih pergi karena Surya sudah berkeluarga. Aku tidak datang untuk mengambil perusahaan atau warisan. Lalu kenapa datang? Karena ibuku punya satu permintaan sebelum meninggal. Apa? Dia ingin aku menyelesaikan sebuah desain yang pernah dibuat oleh Ibu Raka. Ayu tertegun. Kenapa ibumu punya desain itu? Damar memandang keluar jendela. Karena cerita keluarga ini lebih rumit daripada yang kamu bayangkan. Sebelum Ayu sempat bertanya, ponsel Damar bergetar. Sebuah pesan masuk. Wajahnya langsung berubah. Apa? Damar menunjukkan layar. Foto mereka sedang duduk bersama di kedai itu. Di bawahnya hanya ada satu kalimat. Kamu terlalu dekat dengan hal yang bukan urusanmu. Ayu menahan napas. Seseorang mengikuti mereka. Untuk pertama kalinya, ia sadar masalah ini jauh lebih besar daripada sekadar iri hati di kantor. Ayu tidak langsung pulang malam itu. Ia duduk lama di dalam mobil Damar, memandangi foto yang baru saja dikirim kepada mereka. Seseorang mengetahui keberadaan mereka dan mungkin sudah mengikuti sejak keluar kantor. Kita lapor Raka malam ini, kata Damar. Belum, kalau tanpa bukti lengkap, dia akan mengeluarkanku dari proyek. Dan kalau diteruskan, masalahmu bisa lebih besar. Aku sudah masuk terlalu jauh. Mereka sepakat menyimpan salinan dokumen di tempat terpisah. Sebelum turun dari mobil, Ayu berkata, aku tidak akan bilang kepada siapapun tentang kamu dan Raka, tapi nanti kamu harus menjelaskan semuanya. Damar mengangguk. Ayu baru saja duduk ketika sekretaris Raka datang. Pak Raka memanggil. Nada kalimat itu membuat beberapa kepala menoleh. Ayu merasakan tatapan Karin mengikuti langkahnya sampai lift. Ketika masuk ke kantor Raka, ia langsung tahu ada sesuatu yang salah. Foto dirinya dan Damar di kedai kopi tergeletak di atas meja. Duduk, kata Raka. Ayu tidak duduk. Dari mana Bapak dapat ini? Bukan itu pertanyaannya. Bagi saya iya. Raka berdiri. Kenapa kamu bertemu Damar di luar kantor? Ayu berkedip. Itu urusan saya. Tidak kalau pembicaraan kalian berkaitan dengan proyek perusahaan. Kalau Bapak sudah tahu kami membicarakan proyek, kenapa masih bertanya? Raka menahan napas. Kamu sudah terlalu dekat dengannya. Jangan terlalu percaya pada Damar. Kenapa? Karena saya tahu dia. Ayu hampir tertawa. Benarkah? Itu bukan urusanmu, kata Raka. Kalau begitu, siapa yang makan bersama saya juga bukan urusan Bapak. Keheningan turun. Raka berjalan mendekat. Saya tidak suka dia melibatkanmu dalam masalah yang tidak kamu pahami. Ayu langsung teringat rahasia Damar. Ia memilih hati-hati. Mungkin masalahnya bukan saya tidak paham. Mungkin Bapak hanya terlalu terbiasa merahasiakan semuanya. Ayu, kalau tidak ada lagi yang mau dibahas, saya kembali bekerja. Jangan pergi dulu. Ayu berhenti. Raka tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahannya. Saya hanya tidak mau kamu terlalu dekat dengannya. Untuk pertama kalinya, ia terdengar tidak seperti CEO yang memberi perintah. Kenapa? Raka tidak menjawab. Ayu tersenyum pahit dan keluar. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Raka semakin sering memanggil Ayu dengan alasan pekerjaan.
Setiap kali Damar muncul, sikapnya langsung berubah. Suatu siang, Damar membawa 2 bungkus nasi campur Bali ke meja Ayu. "Aku beli terlalu banyak." "Bohong." "Baiklah, aku sengaja beli 1 buatmu." Ayu baru hendak membuka bungkus ketika suara Raka terdengar dari belakang. "Ayu?" Ia menoleh. "Rapat sekarang." Ayu melihat jam. "Bukankah rapatnya setengah jam lagi?" "Dimajukan." Damar mengangkat alis. Raka menatap makanan di meja. "Kamu belum makan?" "Belum." "Bawa ke ruang rapat. Kalau kamu mau makan, makan sekarang." "Bapak marah karena nasi campur?" tanya Ayu. "Saya tidak marah." Damar tersenyum. "Bagus, aku pikir kamu cemburu." Tatapan Raka menajam. "Sudah," potong Ayu. "Saya tidak mau jadi isi roti di antara kalian." Ia mengambil makanannya dan pergi. Namun sejak hari itu, hubungan Raka dan Damar semakin tegang. Ayu masih menyelidiki vendor bermasalah. Ia menemukan pembayaran besar kepada perusahaan konsultan yang alamatnya hanya sebuah ruko kosong di Bekasi dan terhubung dengan kerabat salah satu petinggi perusahaan. "Kalau ini masuk audit, beberapa orang bisa jatuh," kata Damar. "Termasuk siapa?" "Aku belum punya bukti." Ayu tahu ia menyembunyikan sesuatu. Sore itu, Raka mendapati mereka berdua sedang memeriksa dokumen di ruang kerja desain. "Apa yang kalian lakukan?" Damar menutup laptop. "Kerja." Raka menatap Ayu. "Kembali ke divisi." "Saya sedang menyelesaikan sesuatu." "Saya bilang kembali." Damar berdiri. "Jangan bicara padanya seperti dia tidak punya pikiran. Dia bekerja di perusahaan ini. Itu tidak membuatmu berhak mengendalikan semua langkahnya." Raka maju 1 langkah. "Kamu tidak tahu apa yang saya lakukan." "Aku tahu terlalu banyak." Wajah Raka menegang. Ayu langsung menyelah. "Cukup." Keduanya menoleh. "Saya bukan benda yang bisa kalian tarik ke kanan dan kiri." Ia memandang Raka. "Saya pergi dengan siapa, bekerja dengan siapa, bicara dengan siapa, itu keputusan saya." Raka berkata, "Saya hanya melindungimu." "Dari apa?" Raka diam. "Dari Damar." Tidak ada jawaban. Ayu menahan marah. "Kalau Bapak benar-benar ingin melindungi saya, jujurlah, jangan hanya memberi perintah." Ia keluar. Malam itu hujan turun deras dan Jakarta macet total. Ayu menunggu di kantor. Ketika sebagian besar karyawan pulang, Raka datang dan berdiri di sampingnya dekat jendela. "Kamu belum pulang." "Macet." Beberapa detik mereka diam. "Ayu?" "Ya?" "Saya minta maaf." Ayu menoleh. Itu 2 kata yang tidak pernah ia bayangkan keluar begitu mudut dari mulut Raka. "Untuk apa?" "Untuk cara saya bicara tadi." Ayu menatap kembali ke jendela. "Saya marah karena Bapak terus memperlakukan saya seolah saya tidak mampu memilih sendiri. Seolah semua orang berbahaya kecuali Bapak." Raka tersenyum tipis. "Mungkin saya juga berbahaya." Sebelum Ayu sempat bertanya, ia berjalan pergi. Untuk pertama kalinya, Ayu merasa di balik sikap dingin itu ada ketakutan yang sangat dalam. Beberapa hari kemudian, Ibu Ayu jatuh sakit karena kelelahan. Ayu pulang lebih cepat untuk membawanya ke klinik. Keesokan paginya, di mejanya ada bubur ayam, buah, vitamin, dan catatan singkat. "Untuk ibumu, jangan lupa kamu juga makan." Ayu tahu siapa pengirimnya. Ia membawa catatan itu ke ruang Raka. "Ini dari Bapak." Raka tetap melihat layar. "Banyak orang punya tulisan tangan bagus." Ayu menahan senyum. "Terima kasih." "Bagaimana kondisi ibumu?" "Lebih baik." "Bagus." Ayu tidak langsung pergi. "Pak?" Raka mengangkat mata. "Kenapa Bapak bisa sangat baik 1 hari dan sangat menyebalkan hari berikutnya?" Raka menatapnya lama. "Mungkin karena saya tidak pandai dengan orang." "Bapak CEO." "Itu berbeda." Ayu tertawa,
dan senyum kecil muncul di wajah Raka. Sejak saat itu, suasana mereka berubah. Raka masih keras, tetapi mulai mendengarkan. Ayu juga melihat sisi lain dirinya. Ia mengingat nama petugas kebersihan, membantu biaya pengobatan karyawan lama, dan menjaga proyek sosial peninggalan ibunya. Namun setiap kali Damar mendekat, perubahan itu hilang. Puncaknya terjadi ketika Damar mengajak Ayu ke Lombok untuk melakukan wawancara lapangan. "Saya ikut," kata Ayu di ruang rapat. "Tidak," jawab Raka cepat. Semua orang menoleh. Sinta berdeham. "Pak, Ayu yang menyusun konsep keterlibatan masyarakat. Secara pekerjaan, dia memang paling tepat ikut. Tim lain bisa menangani." Ayu menatap Raka. "Kenapa saya tidak boleh?" "Karena tidak perlu." Damar tersenyum miring. "Atau karena aku yang memimpin perjalanan?" Raka mengabaikannya. Ayu tetap di Jakarta. Ayu menutup laptop. "Tidak." Ruangan hening. Raka menatapnya tajam. "Apa?" "Saya akan pergi." "Saya belum memberi izin." "Saya sudah bicara dengan Bu Sinta, dan ini bagian dari tugas saya." Raka berdiri. "Semua keluar." Setelah ruangan kosong, Ayu tetap berdiri. "Bapak tidak bisa terus begini. Saya sudah bilang, jangan terlalu dekat dengan Damar." "Kenapa?" "Karena saya tidak suka." "Bukan alasan." "Itu cukup. Bagi Bapak mungkin, bagi saya tidak." Raka berjalan mendekat. "Kenapa kamu selalu membelanya?" "Karena dia baik kepada saya." "Kamu tidak tahu dia sepenuhnya. Dan Bapak juga tidak pernah memberi saya alasan untuk berpikir sebaliknya." Raka menahan rahang. "Ayu, jangan pergi bersamanya." "Kenapa?" Tidak ada jawaban. Ayu tertawa getir. "Saya lelah." Ia berbalik, tetapi Raka memegang pergelangan tangannya. Tidak keras, hanya cukup untuk menghentikannya. "Ayu, lepaskan." Raka segera melepaskan. Ayu menatapnya. "Bapak tidak punya hak mengatur saya hanya karena Bapak atasan saya." Raka mengusap wajahnya. "Karena saya cemburu." Ayu membeku. "Apa?" Raka menutup mata sejenak. "Saya cemburu." Ruangan seolah kehilangan suara. "Setiap kali melihat kamu bersamanya, saya marah. Setiap kali kamu tertawa dengannya, saya ingin memanggilmu kembali. Setiap kali kamu membelanya, saya merasa..." Raka berhenti. Ayu menatapnya tak percaya. "Merasa apa?" "Merasa saya akan kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah menjadi milik saya." Napas Ayu tercekat. "Pak Raka, saya suka kamu." Ayu tidak tahu harus menjawab apa. "Saya tahu ini buruk," kata Raka. "Bukan itu." Ayu menarik napas. "Bapak bilang suka saya, tapi sejak pertama bertemu, Bapak terus menguji saya, meragukan saya, mengatur saya, bahkan mencoba menjauhkan saya dari orang lain." Raka terdiam. "Cinta bukan alasan untuk membuat orang lain sesak. Saya tidak pernah bermaksud, tapi itu yang terjadi." Wajah Raka berubah. Ayu melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Saya juga tidak tahu apa yang saya rasakan pada Bapak. Kadang saya merasa dekat. Kadang saya merasa Bapak adalah orang paling menyebalkan di Jakarta." Raka hampir tersenyum. "Tapi saya tidak bisa menerima perasaan seseorang kalau dia masih menghukum semua orang karena luka masa lalunya." Damar bilang sesuatu. "Tidak perlu, saya bisa melihat sendiri." "Bapak tidak percaya Damar. Bapak juga tidak percaya saya. Bapak hanya percaya apa yang bisa Bapak kontrol." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Ayu mengambil tas. "Kalau Bapak benar-benar suka saya, lihat saya sebagai orang dewasa yang bisa memilih sendiri." Ia pergi. Raka tidak mengejarnya.
Perjalanan ke Lombok tetap dilakukan. Ayu dan tim berbicara dengan pemilik warung, pengrajin tenun, pengemudi lokal, serta anak muda yang ingin bekerja tanpa meninggalkan kampung. Pada malam terakhir, Damar menerima telepon dari Raka. Dokumen vendor di server cadangan hilang, katanya. Tapi aku punya salinan. Ayu membuka tas. Flash disk itu tidak ada. Aku simpan di kantong dalam. Kamu yakin? Yakin. Ponsel Ayu bergetar. Sebuah pesan anonim. Kalau kamu masih ingin pulang dengan tenang, berhenti mencari tahu. Ayu menunjukkan layar kepada Damar. Kali ini, Damar tidak lagi menyuruhnya tenang. Mereka kembali ke Jakarta lebih cepat. Begitu sampai kantor, Ayu langsung menuju ruang Raka. Ia tidak peduli siapa yang melihat. Raka berdiri saat melihat wajahnya. Apa yang terjadi? Ayu meletakkan ponsel di meja. Raka membaca pesan itu dan ekspresinya berubah total. Kamu seharusnya memberitahu saya sejak pertama kali diancam. Saya takut Bapak akan mengeluarkan saya dari proyek. Dan sekarang seseorang masuk ke kamar hotelmu. Saya tahu. Raka menahan marah. Mulai sekarang, kamu tidak bergerak sendirian. Ayu hampir membantah, tetapi kali ini situasinya berbeda. Damar masuk beberapa menit kemudian. Aku sudah bicara dengan keamanan. Raka menatapnya. Keluar. Tidak, masalah ini juga urusanku. Sudah, ini bukan waktunya bertengkar. Potong Ayu. Damar menatap Raka. Dia harus tahu tentang Bu Ratih. Raka berdiri begitu cepat hingga kursinya bergeser. Jangan. Sudah terlalu lama. Ayu memandang mereka. Tahu apa? Damar menarik napas. Ibu Raka adalah orang yang pertama kali menemukan penyimpangan dana proyek sosial 20 tahun lalu. Ayu membeku. Dan sebelum sempat menyerahkan semua bukti, beliau meninggal dalam kecelakaan. Ruangan menjadi sunyi. Raka menatap Damar dengan wajah pucat dan marah. Ayu merasa tengkuknya dingin. Jadi proyek ini... Damar mengangguk. Mungkin terhubung dengan sesuatu yang sudah dimulai jauh sebelum kita semua sadar. Raka menutup mata. Untuk pertama kalinya, Ayu tidak melihat seorang CEO, melainkan seorang anak laki-laki yang masih terjebak pada hari ketika ibunya pergi. Saat itulah Ayu sadar bahwa ketakutan Raka bukan hanya soal kehilangan dirinya. Luka terbesar dalam hidupnya ternyata belum pernah benar-benar selesai. Selama beberapa detik, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bergerak. Raka berdiri di belakang meja dengan kedua tangan menempel pada permukaan kayu. Damar ada di dekat pintu. Ayu memandang mereka bergantian, berusaha memahami bagaimana sebuah proyek pariwisata, dokumen vendor, kematian seorang perempuan 20 tahun lalu, dan ancaman yang ia terima bisa terhubung menjadi satu garis yang sama. Apa maksudmu kecelakaan? Tanya Ayu akhirnya. Damar tidak langsung menjawab. Raka menatapnya tajam. Cukup. Tidak, kata Damar. Sudah terlalu lama kita pura-pura tidak tahu. Raka berjalan mendekat. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Aku tahu ibu sedang menyelidiki penyimpangan dana. Jangan sebut dia ibu seolah-olah kamu mengenalnya. Kalimat itu menghantam keras. Damar terdiam. Ayu segera berdiri di antara mereka. Berhenti! Kedua pria itu menatapnya. Kalau kita terus bertengkar, orang yang sebenarnya bersalah akan tetap aman. Raka mengepalkan tangan. Ayu melanjutkan. Saya perlu tahu semuanya. Bukan karena penasaran. Karena sekarang seseorang sudah mengancam saya. Raka berjalan ke jendela. Setelah diam cukup lama, ia berkata, Ibu saya, Ratih Mahendra, bukan hanya istri pendiri perusahaan. Dia yang membangun program sosial pertama Mahendra Group. Ia menatap kota di balik kaca. 20 tahun lalu, perusahaan kami mengembangkan kawasan pesisir di Jawa Timur. Ibu menemukan bahwa dana untuk relokasi warga dan pembangunan fasilitas umum dipotong melalui perusahaan-perusahaan fiktif. Vendor palsu? Tanya Ayu. Raka mengangguk.
Polanya mirip dengan yang kamu temukan sekarang, Damar berkata, dan beberapa nama lama muncul lagi. Ayu merasa tengkuknya dingin. Siapa? Raka berbalik. Salah satunya orang yang sekarang duduk di dewan direksi. Ayu menahan napas. Pak Hendra, tidak ada yang menjawab, namun ekspresi mereka sudah cukup. Hendra Wijaya adalah direktur senior yang sudah bekerja bersama keluarga Mahendra sejak sebelum Raka kuliah. Ia dihormati hampir semua orang di perusahaan. Ayu teringat pria itu. Suaranya tenang, sikapnya sopan, selalu terlihat seperti orang yang tidak pernah terburu-buru. Kalau memang dia, kenapa selama ini tidak ada yang tahu? Karena tidak ada bukti, kata Raka. Dan setelah ibumu meninggal, semua dokumen yang dia kumpulkan hilang, tambah Damar. Ayu memandang Raka. Bapak percaya kecelakaan itu bukan kecelakaan? Raka lama tidak menjawab. Saya tidak tahu. Namun suaranya mengatakan sesuatu yang berbeda. Ayu tidak bertanya lagi. Malam itu, mereka bertiga memeriksa salinan dokumen yang masih tersimpan. Damar menemukan pola transaksi antara vendor lama dan perusahaan baru. Nama perusahaan berubah, tetapi alamat, nomor rekening perantara, dan beberapa orang di baliknya masih saling terhubung. Menjelang tengah malam, Ayu menunjuk sebuah pembayaran. Ini. Raka mendekat. Apa? Perusahaan ini menerima uang dari proyek sekarang. 3 hari kemudian, jumlah hampir sama masuk ke perusahaan konsultan lain. Damar membuka data lama. Perusahaan konsultan ini pernah terhubung dengan proyek 20 tahun lalu. Raka menatap layar. Kalau kita bisa membuktikan pemilik sebenarnya sama, semuanya terbuka. Ayu berkata, kita perlu seseorang yang punya akses ke dokumen fisik lama. Ketiganya langsung diam. Karena mereka semua tahu, sebagian besar arsip lama berada di bawah wewenang Direktorat Keuangan, di bawah Hendra Wijaya. Keesokan harinya, suasana kantor terlihat normal. Orang-orang datang membawa kopi, rapat dimulai, telepon berdering. Namun bagi Ayu, semuanya sudah berubah. Ia tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ketika Karin memintanya mengirim dokumen, Ayu bahkan memeriksa map 2 kali. Kamu kenapa? Tanya Karin. Tidak apa-apa. Kamu kelihatan seperti orang yang belum tidur 3 hari. Hampir. Karin menatapnya beberapa saat. Ayu? Ya? Hati-hati. Ayu berhenti. Hati-hati apa? Karin tidak menjawab. Ia hanya pergi. Kalimat itu membuat Ayu gelisah sepanjang hari. Sore harinya, seseorang mengirim surel tanpa nama ke akun pribadinya. Saya punya bukti, datang sendiri, jangan beritahu siapapun. Di bawahnya ada alamat sebuah bangunan lama di kawasan Kota Tua dan waktu pertemuan pukul 7 malam. Ayu langsung menunjukkan surel itu kepada Raka. Tidak, katanya. Saya belum bilang mau pergi. Kamu berpikir untuk pergi. Kalau orang itu benar-benar punya bukti, bisa jadi jebakan. Bisa juga kesempatan satu-satunya. Raka berdiri. Kita kirim keamanan. Kalau dia melihat orang lain, dia mungkin tidak muncul. Saya tidak peduli. Saya peduli. Raka menatapnya. Ayu, cukup. Tidak. Selama ini, semua orang menyuruh saya berhenti. Diam, jangan ikut campur. Tapi justru karena semua orang diam, masalah ini bisa bertahan 20 tahun. Raka mendekat. Saya tidak akan membiarkan kamu mempertaruhkan keselamatan. Ayu menatap lurus ke matanya. Dan saya tidak akan membiarkan rasa takut Bapak mengatur semua keputusan saya. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Namun kali ini, Ayu tidak pergi sendiri. Mereka membuat rencana. Ayu akan datang ke tempat pertemuan. Damar berada di sekitar lokasi. Tim keamanan menunggu cukup jauh agar tidak terlihat. Raka tidak suka satu bagian pun dari rencana itu. Namun ia akhirnya setuju. Pukul 7 kurang 10, Ayu tiba di bangunan tua yang tampak seperti gudang bekas. Lampu di dalam redup. Ia masuk perlahan. Halo? Tidak ada jawaban.
Di tengah ruangan ada sebuah meja. Di atasnya tergeletak amplop coklat. Ayu mendekat. Ponselnya bergetar. Ambil amplopnya. Keluar lewat pintu belakang. Jantung Ayu berdebar. Ia mengambil amplop. Tiba-tiba lampu padam. Ayu berhenti. Suara langkah terdengar dari belakang. Ia langsung berlari. Seseorang memanggil namanya. "Ayu!" Ia tidak tahu siapa. Ia hanya terus berlari menuju pintu belakang. Saat berhasil keluar, sebuah motor melaju kencang dari arah samping. Ayu melompat mundur. Motor itu hampir mengenai dirinya. Damar muncul dari ujung jalan. "Ayu!" Pengendara motor melarikan diri. Damar berlari menghampiri. "Kamu tidak apa-apa?" Ayu gemetar, namun amplop masih ada di tangannya. Beberapa menit kemudian, Raka tiba. Begitu melihat Ayu, ia langsung memeluknya. Tidak ada kata-kata, tidak ada kemarahan. Hanya pelukan yang begitu kuat, sampai Ayu bisa merasakan detak jantungnya. "Aku tidak apa-apa," bisik Ayu. Raka melepaskannya dan menatap wajahnya. "Kamu hampir tertabrak." "Tapi saya tidak." "Jangan pernah bilang begitu, seolah itu hal kecil." Suara Raka bergetar. Ayu baru menyadari betapa takutnya pria itu. Mereka membuka amplop di tempat aman. Di dalamnya ada fotokopi kontrak lama, bukti transfer, dan satu surat tulisan tangan. Surat itu ditulis Ratih Mahendra. Raka membacanya dengan tangan gemetar. Ia menulis bahwa jika sesuatu terjadi padanya, maka penyelidikan harus diteruskan. Ia juga menulis nama beberapa orang, termasuk Hendra Wijaya. Di akhir surat ada satu kalimat, "Saya tidak takut pada mereka. Saya hanya takut anak saya tumbuh dengan percaya bahwa dunia hanya bisa dihadapi dengan kecurigaan." Raka berhenti membaca. Ayu melihat matanya memerah. Ia tidak mengatakan apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka menangis di depan mereka. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai pewaris Mahendra, hanya sebagai seorang anak yang akhirnya mendengar suara ibunya setelah 20 tahun. Keesokan paginya, Raka mengumpulkan tim hukum, auditor independen, dan dewan komisaris. Namun Hendra lebih cepat. Sebelum rapat dimulai, sebuah laporan baru muncul. Isinya menuduh Ayu dan Damar mencuri dokumen rahasia perusahaan serta memanipulasi data proyek untuk kepentingan pihak luar. Ayu langsung dinonaktifkan sementara. Damar juga dicabut aksesnya. Berita itu bocor ke media. Dalam hitungan jam, nama Ayu kembali menjadi bahan perbincangan. Kali ini lebih buruk. Ia disebut pemburu keuntungan. Ada yang mengatakan ia mendekati dua pria keluarga Mahendra demi akses. Ada yang menuduhnya menjual data. Ketika pulang, ia melihat beberapa wartawan berdiri di depan rumah. Ibunya ketakutan. "Ayu, apa yang terjadi?" Ayu tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Ia memeluk ibunya. "Maaf, Bu." "Minta maaf untuk apa?" "Karena membawa masalah ke rumah." Ibunya memegang wajah Ayu. "Kamu mencuri?" "Tidak." "Kamu bohong?" "Tidak." "Kalau begitu, jangan minta maaf." Ayu menahan air mata. Malam itu, ia menerima surat resmi dari universitas. Status magangnya sedang dievaluasi. Kalau perusahaan menyatakan pelanggaran berat, ia bisa gagal menyelesaikan program. Semua ketakutan yang selama ini ia lawan kembali. Ia mungkin terlambat lulus lagi. Ia mungkin kehilangan kesempatan kerja. Rumah mereka masih terancam. Ibunya sakit. Untuk pertama kalinya, Ayu benar-benar ingin menyerah. Ponselnya berdering. Raka. Ia tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Raka datang sendiri. Ayu menemuinya di teras. "Kenapa datang?" "Karena kamu tidak menjawab." "Saya ingin sendiri." "Saya tahu." "Kalau tahu, kenapa datang?" Raka diam. Ayu akhirnya berkata, "Mungkin Bapak benar sejak awal.
Tentang apa? Saya seharusnya tidak ikut campur. Jangan bicara begitu. Saya kehilangan magang. Nama saya hancur. Keluarga saya ikut kena. Ayu, saya capek. Suara itu pecah. Saya capek selalu harus kuat. Raka berdiri diam. Ayu menutup wajah. Saya cuma ingin lulus. Saya cuma ingin membantu ibu saya. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Raka mendekat tetapi tidak langsung menyentuhnya. Ayu, dengarkan saya. Ia menurunkan tangan. Semua ini bukan salahmu. Tapi semua terjadi setelah saya masuk. Tidak. Semua ini terjadi karena orang jahat merasa aman terlalu lama. Ayu menatapnya. Raka berkata, dan sekarang mereka takut. Bukti kita belum cukup. Cukup untuk membuka penyelidikan, belum cukup untuk menghentikan mereka. Lalu bagaimana? Raka menarik napas. Kita biarkan mereka berpikir mereka menang. 2 hari kemudian, Ayu mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri dari proyek dan menerima keputusan evaluasi perusahaan. Media menganggapnya menyerah. Hendra terlihat lebih tenang, namun diam-diam Ayu masih bekerja. Karin datang menemuinya di sebuah kedai. Saya yang memotret kamu malam itu. Ayu terpaku. Kamu? Karin menunduk. Saya kirim ke grup kecil. Saya kesal karena kamu tiba-tiba masuk proyek besar. Ayu merasa marah tetapi tidak menyela. Saya tidak tahu foto itu akan dipakai seperti itu. Setelah itu, Pak Hendra mulai menyuruh saya memberi informasi tentang jadwalmu. Kenapa kamu menurut? Saya takut kehilangan pekerjaan. Ayu menatapnya lama. Dan sekarang? Karin meletakkan flash disk di meja. Sekarang saya lebih takut hidup dengan tahu saya membantu orang yang salah. Di dalam flash disk itu ada rekaman percakapan, jadwal transfer, dan surel internal. Itu potongan terakhir yang mereka butuhkan. Seminggu kemudian, rapat dewan direksi dimulai. Hendra datang seperti biasa, tenang. Raka duduk di ujung meja. Kita mulai. Layar menyala, bukan laporan proyek, melainkan aliran uang selama 20 tahun. Wajah Hendra berubah. Ini apa? Raka berdiri. Kebenaran yang Anda pikir sudah terkubur. Tim auditor masuk bersama penyidik. Semua bukti ditampilkan. Rekening, perusahaan fiktif, vendor palsu, dokumen lama, rekaman, dan surat Ratih Mahendra. Hendra mencoba membantah, namun kali ini tidak ada jalan keluar. Ketika dibawa keluar dari ruangan, ia menatap Ayu yang berdiri di pintu. Semua ini karena kamu. Ayu menggeleng. Bukan, semua ini karena terlalu banyak orang terlalu lama diam. Beberapa minggu kemudian, penyelidikan meluas. Sejumlah pejabat perusahaan diberhentikan, beberapa orang diperiksa. Program proyek ditunda sementara. Penyelidikan juga menghubungkan pesan ancaman, hilangnya rekaman CCTV, penyusupan ke kamar hotel Ayu, dan pengendara motor di kota tua dengan orang-orang yang bekerja untuk jaringan Hendra. Untuk pertama kalinya, Ayu tahu bahwa ketakutannya selama ini bukan bayangan semata. Raka berdiri di depan seluruh karyawan. Saya gagal melihat bahwa budaya takut di perusahaan ini memberi ruang bagi kesalahan untuk tumbuh. Semua orang diam. Mulai hari ini, tidak ada lagi intern yang diperlakukan sebagai pesuruh pribadi. Tidak ada lagi laporan yang diabaikan hanya karena datang dari orang paling junior. Ayu berdiri di belakang ruangan. Raka menatapnya. Dan tidak ada lagi orang yang dihukum karena berani mengatakan sesuatu yang tidak ingin kita dengar. Setelah acara, Raka menemui Ayu. Universitasmu sudah menerima surat resmi. Jadi magang saya. Lulus. Ayu tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Ada satu hal lagi, kata Raka. Apa?
Kami ingin menawarkanmu posisi setelah lulus. Ayu terdiam. Di sini, di tim pengembangan proyek. Pada saat yang sama, ponselnya bergetar. Sure lain masuk. Sebuah perusahaan besar di Singapura juga menawarkan pekerjaan. Ayu membaca layar. Raka melihat perubahan wajahnya. Ada apa? Ayu mengangkat kepala. Saya mendapat tawaran kerja. Raka tersenyum. Bagus. Di Singapura. Senyum itu menghilang. Mereka berdiri lama dalam diam. Ayu menunggu. Mungkin Raka akan memintanya tinggal. Mungkin ia akan mengatakan perusahaan membutuhkannya. Namun Raka hanya berkata, "Kalau itu baik untuk masa depanmu, pertimbangkan dengan serius." Ayu merasa sedikit kecewa. Hanya itu. Raka menatapnya. Apa yang kamu ingin saya katakan? Ayu tidak menjawab. Raka melanjutkan. Saya ingin kamu tinggal. Sangat ingin. Dadanya berdebar. Tapi saya tidak mau menjadi alasan kamu menolak sesuatu yang mungkin penting untuk hidupmu. Jadi Bapak membiarkan saya pergi. Saya belajar dari kamu bahwa menyukai seseorang tidak memberi saya hak menentukan jalannya. Ayu menahan air mata. Untuk pertama kalinya, ia melihat perubahan itu benar-benar terjadi. Bukan dalam kata-kata, dalam pilihan. Sebulan kemudian, Ayu menerima tawaran kerja di luar negeri. Hari keberangkatannya tiba. Raka mengantarnya ke bandara. Tidak ada adegan dramatis. Tidak ada permintaan untuk membatalkan penerbangan. Mereka hanya berdiri berhadapan. Aku akan merindukanmu, kata Raka. Ayu terdiam karena ia baru pertama kali mendengar Raka menggunakan kata aku dengan begitu lembut. Saya juga. Raka tersenyum. Kamu masih memanggil saya Bapak? Ayu tertawa kecil. Sulit mengubah kebiasaan. Pengumuman keberangkatan terdengar. Ayu memegang koper. Saya harus pergi. Raka mengangguk. Ayu berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Ia menoleh. Raka masih berdiri di tempat yang sama. Ayu kembali dan memeluknya. Terima kasih, karena akhirnya belajar tidak menahan saya. Raka memeluknya kembali. Terima kasih, karena mengajarkan saya caranya. Ayu melepaskan diri. Kali ini, ia benar-benar pergi. 6 bulan berlalu. Raka tenggelam dalam pekerjaan. Proyek Lombok dimulai kembali dengan struktur baru. Damar memimpin bagian desain. Hubungan kedua bersaudara itu belum sempurna, tetapi mereka mulai berbicara tanpa selalu ingin saling melukai. Suatu pagi, Raka menerima undangan pembukaan tahap baru proyek. Ia membuka daftar pimpinan mitra internasional. Tangannya berhenti. Di sana tertulis satu nama, Ayu Prameswari. Bukan sebagai intern, bukan sebagai staf junior, melainkan sebagai salah satu pemimpin proyek. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Raka tersenyum lebar. Karena Ayu akhirnya kembali. Namun kali ini bukan untuk menjadi milik siapapun, ia kembali sebagai dirinya sendiri. 6 bulan setelah meninggalkan Indonesia, Ayu Prameswari kembali menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dari balik jendela pesawat, langit Jakarta tampak kelabu, lalu lintas sudah mulai padat, dan suara pengumuman berbahasa Indonesia membuat dadanya menghangat. Ia pulang, namun bukan sebagai perempuan yang sama. Dulu ia berangkat dengan satu koper, ijazah yang baru selesai, dan terlalu banyak pertanyaan tentang masa depan. Sekarang ia kembali sebagai Project Partnership Manager untuk perusahaan regional yang menjadi mitra utama Mahendra Nusantara Group. Ponselnya bergetar, Nisa mengirim pesan. Sudah mendarat, kalau kamu sampai kantor tanpa ketemu aku dulu, persahabatan kita selesai. Ayu tertawa, lalu satu pesan terakhir muncul dari Raka. Selamat datang kembali. Hanya 3 kata, tidak ada emoji. Sangat Raka, Ayu mengetik. Terima kasih. Besok saya datang ke lokasi proyek. 3 titik muncul, hilang, muncul lagi.
Akhirnya, Raka hanya membalas, "Saya tahu." Ayu menggeleng. 6 bulan, tetap saja menyebalkan. Keesokan paginya, ia tiba di Lombok bersama tim perusahaannya. Udara cerah, aroma laut bercampur dengan bau tanah dan kayu dari bangunan yang masih diselesaikan. Banyak hal berubah. Dulu tempat itu hanya ada di layar presentasi. Sekarang jalur pejalan kaki sudah terbentuk, bangunan utama berdiri, dan deretan ruang usaha lokal mulai diisi. Ayu berhenti cukup lama. Salah satu ide yang dulu ia ucapkan dengan suara gemetar di depan para direktur, kini berdiri di hadapannya. "Kalau kamu terus berdiri di situ, orang akan pikir kamu mau menangis." Ayu menoleh. Damar berdiri beberapa langkah di belakang, mengenakan kemeja linen dan helm proyek. Ayu tersenyum lebar. "Masih suka mengejek orang?" "Masih, tapi sekarang jabatanku lebih tinggi." Mereka berpelukan singkat. "Kamu kelihatan beda," kata Damar. "Lebih tua, lebih mahal." Ayu memukul lengannya pelan. "Raka di mana?" Pertanyaan itu keluar terlalu cepat. Damar tersenyum. "Nah, apa?" Belum 5 menit datang sudah tanya Raka. "Saya hanya tanya pemimpin proyek." "Tentu." Ayu hendak membalas ketika suara seseorang terdengar dari belakang. "Kalau kalian selesai bergosip, kita punya rapat." Ia membeku. Raka berdiri di dekat mobil proyek. 6 bulan tidak membuatnya banyak berubah. Ia masih tegak, masih menatap orang, seolah bisa membaca kebohongan dari jarak 10 meter. Namun ketika mata mereka bertemu, ekspresinya melunak. "Selamat datang," katanya. Ayu mengangguk. "Terima kasih." Damar menatap keduanya. "Luar biasa, 6 bulan berpisah, dan kalian menyapa seperti 2 orang di ruang tunggu bank." "Damar," kata Raka. "Baik, saya pergi." Ia meninggalkan mereka. Raka berjalan mendekat. "Perjalananmu lancar?" "Lancar." "Kamu sehat?" "Sehat." "Pekerjaanmu?" "Baik." Mereka kembali diam. Ayu berkata, "Kalau percakapan ini lebih kaku lagi, mungkin kita perlu moderator." Raka tertawa kecil. Ayu berhenti. "Kamu berubah," katanya. "Lebih baik atau lebih buruk?" "Saya belum tahu." "Kalau begitu, kamu punya waktu untuk menilai." Rapat pertama mereka berlangsung profesional. Ayu mempresentasikan strategi kemitraan baru dan sistem pendampingan UMKM. Raka mendengarkan tanpa memotong. Ketika seorang direktur meragukan biaya pelatihan bagi pelaku usaha kecil, Raka berkata, "Kalau kita ingin standar tinggi, kita harus ikut membangun kemampuan orang yang kita ajak bekerja. Jangan hanya menuntut hasil." Ayu menatapnya. Dulu, Raka mungkin akan berkata bahwa siapapun yang tidak siap sebaiknya disingkirkan. Sekarang, ia berbicara tentang membangun. Setelah rapat, mereka berjalan mengelilingi kawasan. "Bapak berubah," kata Ayu. Raka menoleh. "Kamu masih memanggil saya Bapak?" "Kebiasaan." 6 bulan tidak cukup. "Mungkin butuh 6 tahun." Raka tersenyum. "Kamu bilang saya berubah." "Dulu Bapak selalu berpikir orang harus membuktikan diri sebelum diberi kesempatan." "Sekarang?" "Sekarang Bapak mulai memberi orang kesempatan untuk berkembang." Raka diam. "Ibu saya benar." Ayu tahu siapa yang ia maksud. Dia takut saya tumbuh menjadi orang yang hanya mengenal curiga. "Dan sekarang?" "Sekarang saya masih curiga." Ayu tertawa. "Tapi saya belajar tidak semua orang harus dihukum karena kesalahan orang lain." Mereka berhenti di depan sebuah bangunan baru. Di bagian atas tertulis Rumah Ratih. "Apa ini?" "Pusat Pelatihan dan Inkubasi Usaha." "Namanya untuk ibu." Damar muncul dari dalam. Akhirnya dia setuju. Butuh 3 bulan dan banyak sekali argumen. Ia menunjukkan ruang utama.
Di dinding ada replika sketsa lama Ratih Mahendra. Ternyata desain yang disimpan Ibu Damar bukan sekedar bangunan, melainkan konsep kawasan wisata yang tumbuh bersama masyarakat lokal. Ayu memandang kedua bersaudara itu. Jadi kalian menyelesaikannya bersama? Damar mengangguk. Dengan banyak pertengkaran. Tidak sebanyak itu, kata Raka. Dia pernah tidak bicara denganku 9 hari. Itu masa paling tenang. Ayu tertawa. Untuk pertama kalinya, ia melihat mereka bercanda seperti saudara. Belum sempurna, namun cukup menjadi awal. Minggu-minggu berikutnya berlalu cepat. Ayu bolak-balik antara Jakarta dan Lombok. Ia bekerja bersama Raka, Damar, Nisa, dan tim baru yang dibentuk setelah perubahan besar di perusahaan. Hubungannya dengan Raka berkembang perlahan. Tidak ada pengakuan mendadak. Kadang mereka makan malam setelah rapat. Kadang Raka menelpon hanya untuk menanyakan apakah Ayu sudah sampai hotel. Kadang Ayu mengirim foto makanan aneh yang ia temukan di Singapura. Suatu sore, mereka duduk di pinggir pantai setelah seharian bekerja. Dulu saya pikir kalau saya membiarkan kamu pergi, kamu tidak akan kembali, kata Raka. Ayu menatap laut. Saya juga tidak tahu akan kembali atau tidak. Kenapa akhirnya kembali? Karena proyek ini penting. Raka menunggu. Ayu tersenyum. Dan karena ada beberapa orang yang saya rindukan. Beberapa? Nisa, Ibu, Dimas, Damar. Raka menatapnya. Tidak ada nama saya. Ayu pura-pura berpikir. Sepertinya belum. Raka mengangguk serius. Baik. Ayu menahan tawa. Raka. Itu pertama kalinya ia memanggil nama itu tanpa gelar. Raka menoleh cepat. Saya juga merindukan kamu. Raka tidak menjawab. Jangan diam. Saya sedang memastikan saya tidak salah dengar. Kamu tidak salah dengar. Raka menarik napas. Ayu, saya masih mencintaimu. Saya tahu. Dan sekarang saya tidak ingin meminta kamu tinggal, pindah, atau memilih saya. Bagus. Saya hanya ingin bertanya, apakah saya boleh berjalan di sampingmu? Ayu tersenyum. Kalau kamu bisa mengikuti langkah saya. Raka tertawa. Ia mengulurkan tangan. Ayu melihatnya beberapa detik, lalu meletakkan tangannya di sana. Bukan sebagai intern, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai seseorang yang diselamatkan. Sebagai perempuan yang memilih. Kehidupan keluarga Ayu juga berubah. Setelah kembali bekerja di Indonesia, ia membantu ibunya mengembangkan usaha makanan rumahan menjadi bisnis yang lebih tertata. Bukan dengan memberi uang begitu saja, tetapi dengan membuat perencanaan, kemasan, izin usaha, dan sistem pemesanan. Pendapatannya yang sudah lebih stabil, pertama-tama ia gunakan untuk melunasi tunggakan lama rumah keluarga. Baru setelah beban itu selesai dan usaha ibunya mulai menghasilkan pendapatan tetap, Ayu berani memikirkan tempat tinggal yang lebih baik. Bu Esme akhirnya punya dapur produksi kecil sendiri. Produk sambal dan lauk beku mereka mulai masuk ke beberapa toko. Suatu hari, Ayu pulang dan melihat ibunya duduk di depan rumah baru mereka. Bukan rumah mewah, namun cukup luas. Tidak ada lagi surat tunggakan. Tidak ada lagi ketakutan bahwa mereka harus pergi. Ibunya memegang tangan Ayu. Ayahmu pasti bangga. Ayu menahan air mata. Kalau dulu saya tidak berhenti kuliah, mungkin semuanya berbeda. Ibunya menggeleng. Bukan berbeda, hanya jalanmu saja yang lain. Setahun setelah kepulangannya, rumah Ratih resmi dibuka. Acara itu dihadiri pengusaha lokal, mahasiswa, pelaku UMKM, dan warga sekitar. Damar berdiri di atas panggung sebagai kepala desain. Raka berbicara tentang ibunya tanpa suara yang pecah seperti dulu. Setelah acara, Raka menghampiri Ayu. Ada satu tempat yang ingin saya tunjukkan. Mereka berjalan ke taman kecil menghadap laut. Ayu, nada suaranya membuat Ayu berhenti.
Raka tidak berlutut, tidak mengeluarkan cincin. Ia hanya berdiri di depannya. Saya tidak ingin menjadikan hari ini tentang kita. Hari ini tentang ibu saya dan orang-orang yang membangun tempat ini. Ayu mengangguk, tapi saya tidak ingin terus menunda mengatakan sesuatu. Apa? Saya ingin hidup bersama kamu. Ayu terdiam. Bukan karena keluarga meminta, bukan karena saya takut kehilangan. Raka menarik napas. Setiap kali saya membayangkan hidup beberapa tahun dari sekarang, saya ingin kamu tetap ada di sana. Dengan pekerjaanmu, keputusanmu, keluargamu, semua hal yang membuatmu menjadi kamu. Mata Ayu mulai panas. Raka Mahendra ternyata bisa bicara panjang. Jangan rusak momen. Ayu tertawa sambil mengusap air mata. Jadi, suatu hari nanti, maukah kamu membangun rumah bersama saya? Ayu menatap pria yang dulu membuatnya takut bahkan sebelum ia menyelesaikan satu kalimat. Kini, ia melihat seseorang yang masih punya luka dan kekurangan, tetapi mau belajar. Aku mau. Raka tersenyum. Tapi ada syarat. Tentu ada. Jangan pernah menganggap pekerjaan saya kurang penting daripada pekerjaanmu. Setuju. Jangan menyuruh saya berhenti berteman dengan Damar. Raka menahan ekspresi. Itu berat. Ayu menyilangkan tangan. Raka, baik. Dan jangan pernah memanggil saya ke ruangan hanya untuk membuat saya menunggu sambil kamu baca dokumen. Raka tertawa. Itu strategi. Itu menyebalkan. Beberapa bulan kemudian, keluarga mereka mengadakan pertemuan sederhana untuk membicarakan rencana pertunangan. Mereka memilih rumah Ayu. Ibu Raka datang membawa buah tangan. Damar datang lebih awal dan membantu Dimas memindahkan kursi. Ada suara piring dari dapur. Keponakan tetangga berlarian, dan Damar beberapa kali dimarahi karena mencuri gorengan sebelum tamu duduk. Ayu memandang semuanya dan tersenyum. 3 tahun kemudian, Ayu menjadi salah satu pemimpin program pengembangan usaha lokal di beberapa daerah. Suatu pagi, saat memasuki kantor pusat Mahendra Nusantara Group, ia melihat seorang perempuan muda membawa 3 gelas kopi dan tumpukan dokumen. Seorang karyawan berkata, "Sekalian belikan makan siang ya." Perempuan itu tampak bingung. Ayu berhenti. "Kamu intern?" Perempuan itu mengangguk. "Iya, Bu." "Namamu?" "Lina." Ayu mengambil salah satu gelas kopi dari tangannya dan meletakkannya di meja karyawan yang memesan. "Pak, mulai sekarang beli makan siang sendiri." Pria itu terkejut. Ayu menatap Lina. "Kamu masuk divisi apa?" "Pemasaran." "Bagus, ikut saya." "Dokumennya?" "Bawa, kopinya tinggalkan." Lina mengikuti Ayu ke ruang rapat. "Bu, saya baru hari pertama." "Saya tahu." "Saya belum tahu banyak." "Saya juga dulu begitu." Ayu membuka sebuah laporan. "Kamu akan baca ini. Setelah itu, bilang kepada saya bagian mana yang menurutmu salah." Lina panik. "Kalau jawaban saya salah?" Ayu tersenyum. "Yang penting, jangan diam hanya karena takut." Di ujung ruangan, Raka berdiri bersandar di pintu. Ia memperhatikan Ayu. Ayu menoleh. "Apa?" "Tidak ada." "Kamu tersenyum." "Saya tidak tersenyum." Ayu tertawa. "Dulu juga begitu." Raka berjalan masuk. Rapat 5 menit lagi. Ayu menutup laporan. "Baik, kami datang." Lina menatap mereka bergantian, belum memahami kisah panjang di balik 2 orang itu. Ayu tidak menjelaskan. Ia hanya berjalan menuju ruang rapat dengan langkah tenang. Dulu ia masuk ke ruangan yang salah dan hampir diusir. Sekarang ia membuka pintu yang benar untuk orang lain. Dan mungkin, pikir Ayu, itulah arti keberhasilan yang sebenarnya. Bukan hanya sampai di tempat yang dulu kita impikan, melainkan memastikan orang setelah kita tidak harus terluka dengan cara yang sama untuk bisa sampai ke sana.